Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Purnamasari dengan NIM 44452400042. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis model kanvas saya, yaitu Dango Sky. Yang pertama-tama ada latar belakang. Dango adalah salah satu jajanan tradisional Jepang yang terbuat dari tepung beras atau mochiko yang dibentuk menjadi bulatan kecil ditusuk dengan bambu dan biasanya disajikan dengan berbagai saus atau taburan. Dango tidak hanya makanan tetapi juga bagian dari tradisi Jepang. Saat festival seperti Hanami atau melihat bunga sakura, dango menjadi kudapan favorit. Lalu selanjutnya di sini ada logo dan nama produk. Dango merujuk pada budaya, kesederhanaan, atau keterhubungan. Sedangkan Sky melambangkan langit yang luas, ambisi, dan kebebasan. Nama ini mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi. Lalu selanjutnya ada bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners, yaitu yang pertama ada supplier bahan baku terpercaya, yang kedua ada influencer kuliner untuk promosi, yang ketiga ada distributor kemasan ramah lingkungan, yang keempat ada platform pengantaran makanan GoFood atau GrabFood, yang kelima ada kolaborasi dengan event organizer atau promosi. Yang kedua ada key activities. Yang pertama pembuatan dan inovasi menu dango. Yang kedua ada pemasaran melalui media sosial. Yang ketiga pengelolaan gerai dan pengiriman pesanan. Yang keempat ada kolaborasi dengan influencer lokal. Yang keenam ada pengelolaan pesanan online dan offline. Yang ketujuh ada menghadiri event kuliner atau bazar. Yang kedelapan ada menjaga kualitas dan inovasi produk. Lalu selanjutnya ada value proposition. Yang pertama menyajikan dango dengan rasa otentik dengan cita rasa tradisional. Yang kedua ada harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang ketiga produk halal, sehat, dan bebas pengawet. Yang keempat kemasan estetik yang instagramable. Yang kelima ada rasa variatif seperti matcha, taro, mangga, strawberry, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada kemasan menarik dan ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada interaksi langsung dengan pelanggan di gerai. Yang kedua ada konten media sosial menarik seperti tutorial membuatnya. Kedua promosi dan giveaway. Lalu selanjutnya ada program loyalitas seperti diskon pembelian berikutnya. Jadi kalau misalnya kita misalnya hari ini dia sudah beli, besoknya kita ngadain ada kayak voucher gitu. Jadi vouchernya tuh kayak dia nih udah beli kemarin gitu, pas dia kasih lagi kita akan memberi diskonnya. Lalu yang terakhir ada layanan pelanggan responsif di platform online. Setelah itu ada customer segments, yaitu para pecinta makanan Jepang. Lalu setelah itu semua kalangan seperti dari anak muda, anak-anak, orang dewasa maupun yang sudah tua. Yang ketiga ada keluarga yang suka makanan jajanan tradisional. Yang keempat ada wisatawan lokal dan mancanegara. Selanjutnya ada channels. Yang pertama kita membuka gerai langsung seperti di kios atau di street food. Yang kedua ada platform online seperti di Shopee, di TikTok maupun di Instagram. Di Tokopedia juga. Lalu yang ketiga ada event kuliner atau bazar. Jadi nanti kita datangin kayak si eventnya ini dan kita berjualan di sana. Lalu udah gitu yang keempat ada kerja sama dengan restoran Jepang. Yang kelima ada layanan pesan antar GrabFood dan GoFood. Selanjutnya ada care resources. Yang pertama ada bahan baku berkualitas seperti tepung beras, gula, saus yang khas.
Yang kedua ada alat produksi seperti panggangan dan peralatan dapur. Yang ketiga ada tim produksi dan penjualan. Yang keempat ada branding dan desain kemasan. Yang terakhir ada akses ke platform digital. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama ada biaya bahan baku seperti tepung beras, gula, dan topping. Yang kedua ada biaya operasional seperti sewa tempat, listrik, air. Yang ketiga ada biaya pemasaran seperti kalau misalkan kita masang iklan atau mengendorse influencer seperti TikTokers atau Instagram. Yang selanjutnya ada biaya pengemasan dan gaji karyawan. Revenue streams. Yang pertama ada penjualan dango per tusuk atau paket. Yang kedua ada merchandise bertema dango. Contohnya kayak misalnya kita bikin tote bag yang kayak gambar dango gitu-gitu sama si tumbler gitu. Lalu setelah itu penjualan topping atau bahan untuk dango DIY. Yang selanjutnya ada pesanan untuk acara khusus, catering ataupun hampers. Lalu setelah itu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu ada cita rasa unik, cultural heritage, varian yang beragam, kemasan praktis, dan popularitas global. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada pasar terbatas, yang kedua ada simpan singkat seperti bahan bakunya. Yang ketiga ada budidaya Jepang. Maksud dari budaya Jepang di sini adalah lebih ke kayak tren budaya Jepang itu kayak cuman sebentar gitu. Tren budaya Jepangnya tidak terlalu lama, jadi itu menjadi kelemahan di dango Sky ini. Lalu yang terakhir ada tidak cocok untuk semua orang. Lalu ada opportunities atau peluang. Nah, peluangnya itu ada ekspansi pasar internasional. Kedua ada inovasi rasa. Ketiga kolaborasi dengan tren modern. Yang keempat ada acara budaya dan festival. Maksudnya di sini kayak ada event kayak di suatu mall atau apapun itu. Yang terakhir ada peluang kemitraan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama ada kompetisi dasar, keterbatasan bahan baku, perubahan preferensi konsumen, regulasi impor, ketergantungan tren. Lalu selanjutnya ada strategi pemasaran. Ada inovasi produk. Jadi produk ini kita tidak hanya dengan rasa tradisional dari Jepang ya. Kita akan menginovasikan rasa produknya seperti dengan rasa kayak matcha, taro gitu-gitu segala macam. Lalu yang kedua ada strategi promosi. Yang kita gunakan akan menggunakan Instagram, Tokopedia, TikTok, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada distribusi dan penjualan. Kita akan berkolaborasi dengan restoran Jepang, menawarkan dango sebagai menu tambahan di restoran Jepang atau kafe yang bertema Asia. Lalu selanjutnya ada diversifikasi target pasar. Yang pertama ada wisatawan, ada anak muda, orang dewasa ataupun yang sudah tua. Jadi ini semua kalangan bisa ya. Lalu ada penguatan branding. Logo dan slogan buat logo. Lalu selanjutnya ada penguatan branding. Jadi kita di penguatan brandingnya tuh kita kan logo ya. Nah, logonya itu kenapa kita ada sky. Nah, sky itu kita ambil dari
kalau misalkan kita udah makan si dangonya tuh kayak kita tuh merasa terbang gitu loh, kayak kita melayang di angkasa. Tapi bukan itu ya, masa kayak kenikmatan dan keenakannya tuh gitu. Lalu yang keenam ada strategi jangka panjang. Jadi lalu yang keenam ada strategi jangka panjang. Jadi nanti kita di TikTok, di Instagram maupun di media sosial lainnya, nah kita nanti membuat video tentang cara pembuatan si dango ini. Lalu udah gitu ada edukasi konsumen tentang dango. Setelah itu kita membuat kayak tutorialnya gitulah. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.